Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan Kak Wawan atau Kak Sadliawan Nur di mata pelajaran Matematika kelas 6. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita lakukan waktu hari Rabu. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan yang pertama kita akan pelajari yaitu menentukan nilai suatu pecahan. Nah, di sini sudah ada Bapak Singa. Dia punya pertanyaan, bagaimana sih cara menentukan nilai suatu pecahan? Nah, di sini sudah ada Bapak Kera. Dia akan menjawab, bagaimana sih cara menentukan nilai suatu pecahan? Katanya, untuk menentukan nilai suatu pecahan, kita perlu mengalihkan pecahan dengan bilangan atau nilai yang ingin diketahui. Nah, ini adalah kata kunci yang akan kita pahami pada pertemuan kali ini, yaitu cara menentukan nilai suatu pecahan. Kita perlu mengalihkan pecahan tersebut dengan nilai yang ingin kita ketahui. Nah, si Pak Singa ini sudah punya kasus dalam kehidupannya, yaitu dia baru saja pulang dari sungai untuk mencari ikan, dan dia telah berjanji untuk memberikan sepertiga bagian dari hasil yang diperoleh kepada buaya, karena buaya telah memberikan kesempatan baginya untuk berburu di wilayahnya. Nah, berapa banyak yang harus diberikan jika berikut ini adalah hasil tangkapannya si singa? Mana sih hasil tangkapannya singa? Mari kita lihat sama-sama. Nah, itu dia. Nah, ada berapa ikan hasil tangkapannya singa? Ayo kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ada 12 ekor ikan yang berhasil ditangkap oleh singa di sungai. Nah, selanjutnya, katanya dia akan memberikan sepertiga bagian dari hasil yang ia peroleh kepada buaya. Nah, sepertiga bagian dari seluruh ikan ini berapa sih? Jadi sepertiga bagian dari 12 ikan ini. Nah, seperti yang dikatakan Kera tadi, yaitu untuk menentukan nilai suatu pecahan, kita perlu untuk mengalihkan pecahan dengan bilangan atau nilai yang ingin diketahui. Jadi kita perlu mengalihkan pecahannya, yaitu bagiannya dari nilai yang ingin diketahui. Nah, sehingga si Kera ini menjelaskan bahwa seperti yang dia katakan tadi, kita kalikan pecahan dengan bilangan atau nilai yang ingin diketahui. Jadi diperoleh seperti berikut ini. Nah, kan tadi dia mau memberikan sepertiga bagiannya kepada buaya. Sementara dia punya 12 ikan. Jadi, sepertiganya dari 12 harus diberikan kepada buaya. Sehingga operasinya itu dapat dilakukan dengan 1/3 dikali dengan 12. Nah, di mana 12 ini bisa kita langsung kalikan dengan pembilangnya. Jadi 1 kali 12 dibagi 3 menjadi 12/3. Nah, 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Jadi, si singa ini perlu memberikan 4 ekor ikan kepada si buaya. Nah, seperti ini. Jadi, ikan-ikan ini sebenarnya dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, bagian yang paling atas itu nilainya 1/3. Bagian yang kedua itu 1/3. Bagian yang ketiga juga 1/3. Jadi yang dimaksud di sini adalah ikan ini dibagi ke dalam 3 kelompok yang sama besar. Nah, untuk yang bagian paling atas ini itu harus diberikan kepada buaya. Jadi dia mendapatkan 4 ekor ikan. Nah, sisa berapa ekor ikan yang didapat oleh singa? Nah, jawabannya adalah dia mendapat 2 bagian ini yang ke bawah. Jadi dia punya 8 ekor ikan. Oke, kita lanjut. Ini adalah kasus kedua. Adi diminta untuk menentukan banyaknya bagian pensil
dari seluruh jumlah alat tulis? Wah, Adi minta bantuan nih teman-teman. Ayo kita mulai. Mana sih pensilnya? Oke. Jadi pensil itu ini. Ini semua adalah gambar alat tulis. Nah, jadi di sini ada pensil, ada spidol, dan ada penanda buku. Jadi kita harus hitung terlebih dahulu. Ada berapa benda atau alat tulis di sini? Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 benda. Jadi ada 15 benda alat tulis di sini. Nah, sekarang karena kita di sini diminta untuk menentukan banyaknya bagian pensil, maka kita juga perlu untuk menghitung ada berapa pensil yang ada di sini. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah masih ada pensil? Ya, benar sekali, sudah tidak ada ya. Jadi, untuk menentukan bentuk pecahannya, kita ambil seberapa bagian yang ingin kita ketahui dari keseluruhan bendanya. Jadi, Adi diminta untuk menentukan banyaknya bagian pensil. Artinya, bagiannya pensil dibagi dengan bagiannya secara keseluruhan. Nah, jadi bisa ditulis 5 dibagi 15. Jadi 5 ini adalah jumlah pensilnya. Nah, sementara 15 ini adalah jumlah keseluruhan alat tulis yang ada di sini. Nah, sehingga ini adalah bentuk pecahannya. Nah, kalau disederhanakan, kan kita mau mencari yang paling sederhana. Maka, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 5. Maka 5 dibagi 5 hasilnya 1, 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Jadi jumlah bagian pensil dari seluruh jumlah bagian alat tulis itu adalah 1/3 bagiannya. Oke, jadi Adi sudah bisa menemukan berapa banyak bagian pensil tersebut dari seluruh jumlah alat tulisnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada satu contoh lagi. Ada berapa banyak piring 1/4 bagian dari 2 lusin piring. Nah, ini kita yang diminta. Nah, untuk membahas contoh ini, kita perlu ingat-ingat pelajaran yang kemarin. 2 lusin piring itu berapa sih? Nah, kalau 1 lusin piring ada berapa? Nah, 1 lusin piring itu ada 12 piring. Jadi untuk menentukan 2 lusin piring itu berarti kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali 12 piring. Jadi untuk 2 lusin piring itu sama dengan 24 piring. Nah, ini yang pertama kita harus tahu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah tahu jumlah total piringnya, kita mau menentukan 1/4 bagiannya saja. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Kera di awal tadi, bahwa untuk menentukan bagiannya kita harus kalikan. Sehingga 1/4 bagian dari 24 piring itu sama dengan 1/4 dikali dengan 24. Nah, jadi 24 ini adalah pembilang seperti yang kakak katakan tadi. Jadi 1 kali 24 sama dengan 24. Kemudian dibagi dengan penyebutnya yaitu 4. Nah, seperti yang kita ketahui, 24 dibagi 4 itu hasilnya adalah 6. Jadi, 1/4 bagian dari 2 lusin piring itu adalah 6 piring. Nah, mudah kan adik-adik? Ayo. Nah, sekian untuk hari ini dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Selamat belajar.